Pak Chandra itu udah bikin YouTube 6 tahun. 6 tahun. Waktu itu Pak Chandra belum even 3 juta subscribers. Dia baru 600.000, ya kan? Dia udah bikin 6 tahun. Terus seminggu 2 kali, nggak pernah stop, dia bilang. Selama 6 tahun, ketika waktu itu, ya mungkin 6 tahun atau 4 tahun, pokoknya sampai kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah gitu aja, nggak kenapa, bikin aja terus. Nanti suatu kali pasti ada yang naik gitu. Oke, hari ini temanya sangat spesial karena kita juga akan membahas terkait digital marketing ya, yang hari-hari ini sekarang ini sudah semakin berkembang, semakin dibutuhkan lah semua pengusaha pasti semua butuh untuk masalah digital marketing ini. Oke, hari ini kita angkat tema terkait tips meningkatkan cuan di masa pandemi dengan penjualan online. Nah, hari ini kita akan mengundang narasumber kita yang mungkin Bapak atau Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat The Consulting yang mungkin sudah kenal sebelumnya. Beliau aktif jadi pembicara. Kalau saya lihat profilnya tuh ngeri-ngeri sedap karena panjang sekali kalau saya lihat. Karena sering jadi pembicara di bank, kemudian di platform-platform seperti platform digital seperti Shopee, di OLX, kemudian di Kumparan. Saya lihat juga beliau juga sering mengadakan jadi speaker di sana. Dan juga beliau ini adalah salah satu founder dari perusahaan yang bergerak di bidang digital juga. Beliau adalah Bapak Michael Sugiarto. Nah, kita habis ini akan mengundang beliau. Kita tunggu beliau ini sudah join apa belum, sebentar. Nah, mantap Pak. Halo Pak Michael, selamat malam Pak. Aduh, halo, selamat malam. Akhirnya ketemu Pak. Dulu saya lihat Bapak itu jadi salah satu speaker. Kalau saya mengingat lagi tuh kurang lebih 2-3 tahun ke belakang Pak. Saya agak lupa, dulu udah lama, saya masih awam banget dengan dunia digital marketing. Pak Sugiarto ini bersama, kalau nggak salah, sama Didi Maru waktu itu di tengah kota di mall, kalau nggak salah Galaxy Mall, itu ngadain satu event, masih offline karena acaranya juga di sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi. Jadi masih offline, rame sekali, bahas terkait digital marketing, gimana cara memulai, dan banyak sekali lah. Saya masih ingat sekali Pak. Jadi saya juga masih nge-follow Instagramnya. Sekarang juga lagi sibuk di Teknobi ya. Sekarang ada project di Teknobi. Wah, kalau saya lihat tiap hari kayaknya ngupload upload konten. Saya kalau lihat tiap hari ngupload konten, yang pertanyaan tuh biasanya tuh pertanyaannya yang di kepala tuh langsung, kok nggak habis ya idenya uploadin konten gitu. Tiap hari ada aja hal yang baru, itu yang jadi tantangan tersendiri ya. Karena konsistensi bikin konten itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke, Pak Michael, biar nggak terlalu malam, kita hari ini di Ngobis, kita di The Consulting ini ada acara tiap Senin, namanya The Ngobis, The Consulting Ngobrol Bisnis. Hari ini, khusus hari ini kita bahas topiknya terkait digital marketing bersama Pak Michael Sugiarto. Tips meningkatkan cuan di masa pandemi dengan penjualan online. Nah, oke Pak Michael, ini kalau saya lihat ini kelahiran Surabaya Pak. Dulu alma mater juga dari Trisakti. Saya udah baca banyak sih Pak. Jadi kalau saya baca di LinkedIn-nya itu kayaknya nggak ada habisnya ya. Jadi kalau nyekrol tuh, waduh, ini gila lah, maksudnya mantap juga. Boleh Pak cerita dulu gimana awalnya kok bisa terjun di dunia digital? Apakah dulu kuliahnya memang ngambil digital? Apa dari kecil memang suka kotak-katik komputer atau gimana Pak? Silakan Pak. Kalau ngomong digital marketing, saya sebenarnya tuh udah tahu lama gitu ya. Jadi udah sejak kuliah lah saya udah tahu gitu ya. Tapi nggak pernah action. Saya cuma lihat orang luar negeri aja gitu kan. Saya lihat, masa sih bener gini kan ya, bisa dapet duit, cuma dapet email list kayak gitu-gitu, pokoknya jual affiliate ya, model kayak gitulah. Jadi saya tuh ngikut dari model zaman yang udah bahela banget gitu. Kalau beberapa nama, kalau kita ngomong digital marketing ya, itu udah lama banget, dari Franken, dari macam-macam lah. Kalau anak-anak yang immerse Indonesia pasti tahu. Nah kemudian
sejak tahun kalau nggak salah 2019, sorry 2000 berapa saya lupa lah, belasan gitu ya. Saya pergi ke satu event di Indonesia waktu itu di Surabaya, yang bawain itu si Susana apa namanya saya lupa ya. Nah itu saya lihat Susana itu ya, sorry ngomong maksudnya kayak tante-tante gitu ya. Dia waktu itu rekodnya tuh bisa jual affiliate produk $1 juta. Oke. $1 juta, tante-tante jual affiliate produk $1 juta. I was like, what? Kan? Iya. Maksudnya maksudnya gue bilang gila ya, kata gue luar biasa banget gitu ya, kok bisa gitu kan. Okay. Nah terus bermula dari situ gue mulai berikrar lah, gue pikir wah ini Indonesia lagi saatnya mulai naik. Waktu itu tahun 2010-an lah, 2015 atau berapa itu baru banget gitu ya. 2012 atau berapa, pokoknya kayak gitu. Indonesia baru banget lah, yang namanya high speed internet aja masih belum banyak waktu itu ya. Kita masih pakai BlackBerry, can you imagine, di BlackBerry kita masih pakai ya kan. Sekarang udah nggak ada ya kan. Nah jadi dari zaman itu gitu loh. Nah sejak itu gue berikrar, dan kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian gue bikin satu produk untuk Instagram waktu itu, kayak bot Instagram gitu, dan meledak. Nah itu awal pintu masuk gue masuk ke dunia digital marketing. Sampai sekarang masih bikin, tapi udah nggak bikin yang Instagram bot lagi. udah di ban sama Instagram ya. Iya. Oke. Iya, jadi sekarang gue lebih konsen bikin konten ini di Teknobi ya kan, konten kreator. Itu juga nggak sengaja tahun 2018, gue ingat banget 2018 gue diajak sama Edwin. Edwin itu adalah temen yang gue ketemu juga nggak sengaja ketika gue di dunia digital marketing. Waktu itu ada seminar apa gitu, terus gue kebetulan datang dan gue ngelihat ada si Edwin ini, dia duduk di belakang gue apa di depan gue ya. Gue biasa orangnya friendly lah ya, gue kenalan satu-satu siapa. Terus gue tanya si Edwin ini kayaknya yang paling muda gitu, oke? Terus gue ngeliat, terus gue tanya, Win, lu tuh kerja apa? Gue tanya gitu kan. Oh, saya bikin YouTube katanya. Itu tahun kalau nggak salah 2016 apa 2017 gitu, ya kan? Ya lu bayangin kan 2016 2017. Orang Indonesia ngomong yang bikin YouTube tuh siapa gitu kan? Itu iya, bener. itu golongannya siapa ya? Masih Resa Arab, masih kayak gitu kan? Arab, bener. Ya masih zaman ini. Tapi YouTube itu belum jadi sesuatu yang kayak gede banget gitu di Indonesia ya. Orang konsumsi tapi orang nggak tahu bisa berkarir sebagai YouTuber gitu. Yes. Terus jadi gue nanya sama si Edwin, gue bilang, Win, jadi oke, ya kan, lu bikin YouTube, oke. Terus gue nanya lagi, ya selain YouTube lu kerjaan utama lu apa? Gue ngomong gitu kan. Terus dia bilang, enggak, gue cuma bikin YouTube aja. Gue bilang, serius lu? Gue bilang, bikin YouTube aja kata gue. Dalam hati sih gue mikir, bisa hidup gitu kan ya. Itu pikiran gue tahun 2016, can you imagine that ya. Nah gue mikir, wah kata gue kayaknya waktu itu gue masih berkecimpung dengan dunia gue sendiri lah ya. Maksudnya gue ada software dan lain sebagainya, jadi gue nggak terlalu perhatiin gitu. Nah terus kemudian sekitar waktu itu Digimaru 2015 baru launching. Kita banyak sekali workshop, kita ngajarin orang bisnis online, actually banyak sekali ngajarin orang bisnis online di Instagram itu lagi booming, banyak banget. Instagram baru booming. Nah 2018 YouTube tuh belum booming, belum seperti sekarang. 2018 gue diajak ketemu sama Pak Chandra Putranegara SB30. Iya, SB30. Pak Chandra, ya kan? Iya. Waktu itu diajak ketemuan, terus Edwin nanya gue, lu mau bikin YouTube channel nggak gitu? Nah terus gue bilang sama dia, susah bikin YouTube, gue udah pernah nyoba, gue bilang. Jadi gue bikin YouTube tuh waktu itu channel masak, tau nggak lu? Jadi gue bikin, sorry bukan masak, kuliner, makan kayak Next Carlos gitu. Iya. Next Carlos, iya oke. Kayak Next Carlos, keliling ya kan? Keliling Indonesia. Baru bikin 7 video, gue udah stop karena gue nggak sempet. Jujur gue nggak sempet karena gue yang edit sendiri, gue yang syuting sendiri semuanya ya kan.
Ya gue orangnya agak perfeksionis sih, pengennya seperti yang gue mau gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang nggak segampang itu. Makanya gue baru realize juga, banyak orang gagal gara-gara itu. Nah terus gue bilang, Win, oke, sekarang gue bikin YouTube sama lo, bedanya apa gitu kan. Maksudnya, gue tuh nggak jalan dulu, gue udah bikin men, nggak jalan. YouTube tuh susah men. Bayangin gue udah bikin capek-capek, nonton cuma 20 view, ya kan? Gue dalam hati gue, waduh ini sih ngabisin waktu gue aja gitu kan, ngeditnya udah seharian, syutingnya seharian gitu kan, yang nonton cuma seuprit gitu, jadi gue nggak ngerasa ada ininya ya. Memang selain passion gue waktu itu makan-makan gitu kan. Ya tapi Edwin bilang, ya tenang aja Pak, pokoknya kita bantuin lah. Jadi ya udah gue bilang. Nah terus sama Pak Chandra tuh bilang, terus gue bilang, oke deh, gue coba bikin ya kan. Mau temanya apa? Nah, temanya waktu itu gue pikir karena gue banyak ngomongin mengenai bisnis online ya kan, dan lain sebagainya. Ya gue bilang, oke, kita bikin bisnis online aja deh, ya kan. Karena ini materi yang gue udah paham banget gitu loh, ya kan. Lu kasih gue satu kata, kayak lu nanya gue satu gini, gue bisa ngomong 3 jam kali ngomong kayak gitu kan. Oke, mantap Pak. Gak apa-apa, ini kita nanti sampai jam 12 kok Pak, santai aja. Gak apa-apa, kita panjang lebar. Ya jadinya nggak ada masalah kan, mau ngomong segitu lama juga. Ya wes. Nah jadi udah mulai bikin. Jadi lu bayangin ya, di hari pertama gue syuting YouTube, gue langsung bikin 6 video. Syuting 6 video langsung. Cepet banget kan. Gue semangat kan. Ada tim sekarang yang bantuin gue yang edit, jadi gue nggak perlu pusing. Pokoknya gue tinggal bikin konten, ya udah mereka yang ngatur, begini kayak gitu. Nah jadi selama ini lu mau nanya sesuatu gue ngomong panjang lebar terus nih. Gak apa-apa, terusin dulu, gak apa-apa. Ini kan sejarahnya, historinya dulu nih, dari backgroundnya dari Pak Michael gimana sampai nanti kita masuk di dunia usahanya. Kita serempet-serempetin lah, gak apa-apa. Cerita aja dulu gak apa-apa, biar teman-teman juga bakalan kenal kan dulu. Biar kayak gitu, gak apa-apa. Oke. Iya, takutnya nanti lu mau nanya, gue ngomong panjang lebar. Gak. Aman Pak, aman. Nanti ada deh, ada sesinya. Siap. Lanjut aja Pak, gak apa-apa, sikap. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai bikin YouTube ya. Bikin YouTube sehari gue bikin 6 langsung jebret. Dan gue bikin terus kan. Jadi komitmennya sama Pak Chandra tuh pokoknya 1 minggu 2 video. Oh no problem, gue bilang. Gue bisa bikin banyak, ya udah jebret. Bikin terus, oke. Nah, sesudah 4,5 bulan, problem comes. Kenapa? Karena waktu itu belum even 1.000 subscribers, bayangkan. Jadi 4,5 bulan gue bikin. Setiap minggu gue upload 2 biji, ya kan? Gue pikir wah sebulan 2 bulan udah jalan nih, ya kan? Ternyata monetize aja belum, 1.000 subscribers sama 4.000 jam tayang belum nyampe. Terus yang nonton paling banyak 200 view, gue ingat banget, ya kan? Terus gue bilang masih Edwin, lu tuh ngerjain gue ya, kata gue. Gue tuh udah bikin 45 video, gue bilang. Oh my god, 45 video udah selat gitu kan ya. Gue bikin gak pernah stop dan nggak jalan gitu, gue bilang ya kan. Kenapa nih, apa problemnya nih? Terus si Edwin cuma ngomong gini. Nah ini bener-bener apa yang ngebuka gue banget gitu ya. Momentum ya. Kalau yang ngomong bukan Edwin, pasti gue nggak jalanin. Ya kan? Tapi ngomongnya Edwin, karena Edwin cuma ngomong ya kan, Pak Chandra itu udah bikin YouTube 6 tahun. 6 tahun. Waktu itu Pak Chandra belum even 3 juta subscribers. Dia baru 600.000 ya kan. Dia udah bikin 6 tahun. Terus seminggu 2 kali, nggak pernah stop dia bilang. Selama 6 tahun ketika waktu itu ya mungkin 6 tahun atau 4 tahun, pokoknya sampai kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah gitu aja, nggak kenapa, bikin aja terus. Nanti suatu kali pasti ada yang naik gitu. Dia bilang kayak gitu. Lah. Yang tembus ya kan. Terus dalam hati gue, aduh sialan nih, gue bikin terus. Tapi nggak naik-naik, gue bilang gitu ya. Nah, tapi karena Edwin yang ngomong seperti gue kayak gitu, terus gue bilang, ya mungkin dia lebih tahu dari gue. Dia udah bikin 6 tahun, men. Ya kan, gue nih anak kemarin sore baru mulai 4 bulan, masa gue udah quit ya kan, masa gue udah ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Gue pikir-pikir ya udahlah, gue ikutin aja deh. Dan puji Tuhan memang benar sekitar kayaknya video ke-48 apa kemana gitu ya. Tiba-tiba video itu melejit. Itu video gue yang pertama kali mencapai 100.000 views. Dan gara-gara video itu nyampe akhirnya 1.000 subscribers, 10.000 subscribers, dan
jalan terus sampai sekarang. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang sih kurang lebih 711.000 subscribers. Gue nggak pernah kepikiran. Dan kalau everything goes to plan, tahun ini mestinya 1 juta subscribers. Wow, gila banget. Tapi it takes a long time, ya kan, sekitar almost 4 tahun lah sekarang. 4 tahunan, ya kan? Oke. Tapi gue senang banget karena menurut gue YouTube itu luar biasa. Gue ngajarin banyak juga di Digimaru gue ngajarin banyak orang gimana cara pakai YouTube dan lain sebagainya juga. Jadi gue ngelihat banget sih bahwa banyakan YouTube itu orang mikir cuma kayak buat anak-anak atau buat istilahnya kayak main gaming lah atau bikin mode kayak vlog kayak gitu. Tapi enggak, karena gue nge-approach-nya ini berdasarkan kacamata seorang pebisnis. Karena gue mulai dari bisnis online, gitu loh. Jadi gue lihat di YouTube ini, wah itu bagus banget buat bisnis. Bahkan ada satu alumni gue yang bikin dia jual sapi korban. Oke. Bayangkan, jual sapi korban, pakai YouTube, pakai YouTube. Lu tahu yang beli sama dia siapa? Oke, yang beli sama dia mulai dari artis, konglomerat, menteri, sampai Pak Jokowi beli sama dia. Wow. Bayangkan. Gara-gara dia sekali ya ramenya tuh. Kalau sapi korban ramenya setahun sekali. Betul. Tapi dia ngajarin ini juga, yang menarik ini ya. Namanya Pak Edi ya, dia bilang, saya tuh diajak sama dinas peternakan untuk membantu peternak-peternak. Terus dia bilang, saya tuh sampai nggak enak Pak, kenapa? Saya bilang, saya ini bukan lulusan kayak IPB, sekolah peternakan, bukan. Dia bilang, saya tuh hobi beternak sapi, hobi doang, dia pure hobi. Kehidupan sehari-harinya dia tuh engineer alat-alat berat, dia kerja di Caterpillar yang ngeruk-ngeruk tanah gitu. Iya, betul. Orang-orang tapi sekarang dia bikin kelas gimana cara beternak sapi. Dan sekarang kelasnya udah nomor nggak tahu ke 20 berapa kali. Luar biasa saya bilang. Bisa jadi bisnis, men. Kelas online gitu ya? Berarti kelas online gitu, Pak? Enggak, dia nggak kelas online. Orang mesti ketemu ya kan. Ternak sapi namanya, ya kan? Iya benar juga ya. Harus sama sapinya berarti ya. Benar. Tapi luar biasa maksud gue, gitu kan. Dulu kan kalau kita ngomong bisnis online sekarang, aku aja lah, semua orang ngomong bisnis online nomor 1 apa yang dibikin? Instagram, ya kan? Tapi the problem is, Instagram udah terlalu jenuh, men. Banyak, ya kan yang bikin. Gimana lu bisa differentiate yourself with other people gitu kan ya. Nah menurut gua YouTube, TikTok is something. TikTok juga udah mulai rame sekarang ya. Tapi YouTube sih menurut gua luar biasa. Karena kenapa? Lu bisa terkenal di Instagram, lu bisa terkenal di TikTok, lu bisa terkenal di YouTube. Oke? Tapi YouTube ini kayak top of the line ya. Kalau lu terkenal di YouTube, lu udah kayak artis, man. Lu bisa, lu terkenal di TikTok, lu terkenal di TikTok masih biasa-biasa aja ya, maksudnya masih ya adalah orang yang suka sama lu. Lu terkenal di Instagram ya mungkin ya so-so lah, ngerti kan maksudnya? Oh dia selebgram ini, orang siapa ya nggak tahu. Tapi kalau di YouTube, Ben, wah, lu terkenal di YouTube tuh udah artis, Ben. Iya. Orang waktu itu ada siapa ya si Ata, orang ketemu dia tuh sampai sampai kayak gitu. Jangan kata gitu Pak Chandra aja waktu kita seminar saya berdua sama Pak Chandra gitu ya. Itu ada fansnya datang dari kota mana jauh-jauh ya. Kasih hadiah sama Pak Chandra. Ya kan? Kasih hadiah di gue lupa apa ya. Pokoknya kayak tas kulit gitu mahal gitu ya. Dan gue beruntung karena mungkin dia nggak enak, dia mau kasih Pak Chandra, nggak kasih gue kan nggak enak kan. Aja gue dapet juga. Terus ketemu Pak Chandra tuh sampai kayak ketemu apa presiden gitu. Terus Pak Chandra bilang lihat tuh katanya. Luar biasa kata gue. Itu the power of YouTube ya, maksud gue gila kata gue. Nah ini menarik menurut gue. Belum banyak pebisnis online yang ngelirik ke YouTube, ngelihat di situ, ya kan? Bahkan perusahaan-perusahaan gede juga nggak terlalu ngelihat. Gue bilang, sayang banget gitu ya. Padahal YouTube is incredible gitu loh. Maksudnya, lo bayangin ya, kenapa YouTube tuh incredible dibandingin, ya sorry ngomong kayak Instagram, TikTok yang lainnya ya. Karena YouTube itu search engine. Ketika lo ketik, lo cari aja sekarang nama gue misalnya ya. Lo nggak ketik nama gue, sorry.
lu di Google aplikasi penghasil uang atau bisnis online, biasa Teknobi pasti keluar. Dan di halaman pertama lagi, di halaman pertama bayangin coba. Dikasih space ya, kasih space lah YouTube tuh sama Google. Iya. Anak emas ya. Bayangkan, gue bilang, luar biasa kata gue. Nah, itu dia. Itu sih menurut gue banyak ya, masih banyak orang belum lihat. Sayang banget. Bener, peluangnya tuh masih gede berarti Pak ya. Tapi kadang-kadang teman-teman tuh juga yang masih awam tuh bingung Pak. Jadi teman-teman UMKM khususnya itu biasanya kan masih banyak yang masih belum melek lah, maksudnya terkait sosial media, kayak mau bikin konten YouTube, mau bikin konten di Instagram, mulainya tuh kadang-kadang bingung cari idenya gitu. Apalagi itu biasanya 1-2 ide oke lah, bisa lah, tapi habis itu apa lagi gitu loh. Nah itu gimana nih rahasianya biar kita tuh bisa kayak ada terus nih idenya, kayak gitu. Dan kalau nggak salah tuh kita harus kayak nentuin niche-nya dulu, kayak apa, nggak boleh campur-campur gitu kalau nggak salah ya Pak. Jadi harus kita fokus topik satu, tapi ya kita dikenalnya dengan topik itu. Kayak Pak Chandra Putra Negara kan SB30 kan ya terkait gimana cara sukses sebelum di umur 30 kayak gitu. Destinali dengan from zero to hero-nya kayak gitu-gitu loh Pak. Kan seperti itu ya. Peluangnya gimana Pak? Jadi peluangnya apakah masih terbuka lebar, dan gimana nih caranya untuk teman-teman yang pengen mengawali membuka lahan digitalnya atau promosi untuk brand-brandnya tuh di YouTube, bikin konten gitu. Gimana Pak? Menurut gue sih peluangnya tuh masih gede banget, benar-benar gede. Karena terlebih YouTube itu dia punya standar tinggi ya. Jadi itu yang membuat orang layu sebelum berkembang. Kebanyakan orang itu belum jadi persis kayak gue di versi 1 di awal sebelum ada Teknobi ini, ya kan? Itu yang membuat orang banyak yang gagal, which is good buat kamu yang rajin dan konsisten. Karena kenapa? Berarti sainganmu semua nggak bisa nyampe ke kamu. I see. Channel yang bisa dapat 100.000 subscribers itu cuma 0,01% dari 52 channel YouTube di luar sana. Bayangin, 0,01%. Itu yang 100.000 subscribers loh. Kalau yang 1 juta itu 0,001 tambah kecil ya. Persen. Iya. Jadi kalau ngomong saingan banyak, tapi mereka semua saya berani jamin mati di tengah jalan. Belum nyampe 1.000 subscriber sudah mati duluan. Nah makanya emang nggak gampang, tapi begitu sudah jalan mesinnya, begitu sudah jalan, itu akan rolling otomatis gitu ya, dan penghasilannya juga bagus gitu di YouTube ya kan. Jadi YouTube ini beda dengan TikTok atau Instagram ya. Lu bisa bikin Instagram tiap hari, sehari 3 kali posting. Zaman dulu gue ngajarin orang kayak gitu. Di TikTok juga sehari 3 kali posting. Ada tuh yang seperti itu, ya kan? Lu bisa terkenal di situ, but you don't get any money. Lu nggak dapet duit. Mungkin terkenal, ya. Lu cuma bisa dapet duit dari endorse dan lain sebagainya. Tapi di YouTube, lu nggak perlu endorse pun lu bisa hidup. Lu bisa hidup gitu loh. Dan itu luar biasa menurut gue. Ya kan, tahu nggak, YouTube itu bagi advertising fee-nya ke kreator itu 55%, 45%, 55% dibagi ke kreator. Bayangin tuh, benar. Gede banget, gitu. Makanya gue bilang, kalau nggak, maksud gue gini ya, yang lucu gini, yang gue lihat lucu banget ya. Banyak perusahaan gede di luar sana, ya kan, korporasi, banyak juga UMKM yang punya duit. Dia punya duit, ya kan, dia punya duit. Dia punya orang yang bisa ngerjain, tapi nggak ada yang pernah serius ngerjainnya, ya kan? Kalah sama anak SMA, anak kuliah yang memang mulai dan ngerjain. Kalah sama mereka. Gue bilang, what happened ya? Sayang banget ya. Kenapa banyak korporasi gede, ya kan, berani keluar duit iklan, ya kan? 1 bulan 100 juta dia berani, atau bahkan lebih, ya kan? 1 bulan 200 juta, 300 juta buat iklan. Tapi suruh bikin tim YouTube, ya kan? Mungkin 4 orang, 5 orang yang dedikasi benar-benar ngerjain itu, yang mungkin duitnya nggak sampai segitu, dia ngerasa kayak buang-buang duit, dia ngerasa kayak nggak worth it gitu. Itu menurut gua masih konsep atau mindset yang salah banget sih menurut gua. Padahal kalau misalnya itu jalan, itu dia kayak ikan gratis, iklan gratis, setiap kali promo, setiap kali bikin posting, bikin itu, iklan gratis, gitu loh. Iya, benar. Iya. Agree. Jadi gue bilang, aduh, ya bukannya ini gue ya, tapi maksud gue
Orang masih lebih seneng kayak posting di Instagram, posting di itu, which is lu posting hari ini, besok orang udah lupa. Yes. Lu taruh di YouTube video gua 3 tahun lalu masih ada yang nyari, masih ada yang nonton, sampai hari ini masih dapat duit. Itu kalau ngomong duit ya. Tapi kalau misalnya message company lu ada message-nya. Lu bikin di YouTube 3 tahun video 3 tahun lalu, kalau masih relevan dengan keadaan sekarang, orang masih nyari dan orang masih bisa nonton. Yes. Bayangkan coba. Benar. Setuju sih, Pak. Iya kan? Oke. Ya gue bilang, gila, luar biasa sih menurut. Oke. Kalau PR-nya tadi, Pak, untuk gimana caranya kita biar nggak kehabisan ide itu loh. Itu biasanya masalah tiap orang yang mau memulai ini. Itu momok yang jadi utama gini, yang takut. Sebenarnya kalau orang ngomong kehabisan ide, berarti dia nggak bener-bener ngelihat kiri kanan. Oke. Jadi di YouTube itu lu nggak mungkin kehabisan ide, atau bahkan lu mau bikin TikTok, lu nggak mungkin kehabisan ide. Karena kenapa? Ada banyak kreator lain di luar sana yang sudah bikin apa yang lu sudah bikin. Apa yang lu mau bikin actually, ya kan? Problemnya cuma satu, ya kan? Bukan satu sih, ada beberapa. Tapi salah satu problem terbesar menurut gue adalah banyak orang terlalu idealis. Dia mikir, oh si itu udah bikin, masa gue bikin lagi? Gue niru dia dong. Gue mau jadi yang pertama bikin ini. Lu selama mikir kayak gitu, lu nggak pernah maju, ya kan? Kagak pernah bisa sukses kayak gitu. Karena harus kita melihat ya bahwa seluruh dunia ini, apapun yang kita ada sekarang ini, itu adalah hasil penyempurnaan dari penemuan sebelumnya. Apapun pengetahuan yang kita tahu sekarang, itu adalah pengetahuan yang disempurnakan dari pengetahuan selanjutnya. Oke, kalau nggak percaya gini, contoh misalnya, paling obvious aja, nyanyi, lagu. Betul kan? Lagu. Yang mempopulerkan misalnya bisa siapa misalnya si Ariana Grande atau siapa. Tapi kalau lagu itu dinyanyiin lagi misalnya oleh sama penyanyi si A, si B, si C, kita tetap mau denger. Betul? Yes. Betul. Kenapa? Memang yang populernya dia, tapi gue pengen denger dari dia. Ngerti kan? Karena suaranya beda, stylenya beda, gayanya beda. Ya, kayak gitu. Lagunya apa? Sama lagu. Sama. Apa bedanya dengan konten? Ya kan? Yes. Banyak orang tuh kayak ngerasa kayak hina banget kalau misalnya ngomongin konten yang sudah digomongin oleh kreator lain. Why? Kreator itu juga ngelihat dari kreator lain atau dia bahkan lihat dari berita. Sekarang gue tanya, lu bisnis berita, mau apa, berita satu lah, mau TV One, taruh sebagainya. Itu kalau lihat bisa satu berita, semua ngomong berita yang sama, betul? Iya, betul. Topiknya sama aja lah. Iya, benar. Kok survive mereka? Kenapa ada orang yang mau nonton Metro TV nggak nonton TV One? Yang nonton TV One nggak nonton Metro TV karena setiap orang punya fansnya masing-masing. Yes, benar. Gitu loh. Jadi don't worry, ya kan? Ada orang yang senang dengan sama dia, ada orang yang dengan sama dia. Dan YouTube itu gede banget, gitu ya, bener-bener gede. Jadi ya masih aman lah. Contoh kalau ngomong bisnis ya, Bisnis. Lu pernah jalan-jalan ke Mangga 2 atau Tanah Abang, pernah kan? Iya, pernah. Nah, gua tanya sekarang. Gua tuh dulu jualan di situ. Ya, gua jualan baju. Apa nih, Pak? Jualan baju anak-anak. Jualan baju anak-anak. Lu tahu nggak? Jualan baju, nggak peduli lah lu mau jualan baju, jualan hijab, jualan apa macam-macam. Itu satu lantai, semuanya jual barang yang sama. Yes. Iya, benar. Kok bisa hidup? Iya. Kok nggak malu? Ya kan? Kok malu? Kok bisa hidup? Ya kan? Nggak ada masalah. Ya kan? Kan orang pengen belinya sama kamu. Meskipun merek yang sama, warna yang sama, orang mau belinya sama kamu. Itu loh. Itu dia yang stigma terbesar menurut gua. Ya kan? Jadi maksud gue, kalau kalian misalnya baru mulai dan nggak ngerti mau mulai dari mana, nomor satu ilmu terbesar adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi, that's it, ya kan? Bukan amati, tiru, plug, bukan ATP, ya kan? Itu yang lebih parah, yang banyak ngambil video gua dicomot, diposting lagi di channelnya dia. Wah, itu ngaco banget tuh, banyak tuh kayak gitu. Iya, gue bilang kenapa bikin kayak gitu, ya kan? Lu kan bisa ngomong sendiri, ya kan? Ya itu kenal lah dia strike dari YouTube, udah pasti. Iya pasti, sekarang ketat lah juga YouTube kan? Iya, sayang kan, maksud gue. Jadi ya itu salah satu ya. Oke, nice. Kalau kita bicara terkait platform lain, Pak, misal dia pengen memulai dari usaha itu mungkin dari marketplace deh, gimana nih sekarang potensinya, Pak? Karena kalau kita lihat toko
orange, toko hijau tuh sekarang kayak lebih dominan juga. Orang tuh daripada bikin website susah-susah ngelola iklan dan lain-lain, tuh mending kayak jualan di marketplace deh. Kayaknya lebih rame deh kayak gitu. Itu gimana sih, Pak? Kalau jualan di marketplace menurut gua tetap nggak ada matinya ya. Cuman memang sainganmu banyak, ya kan? Sainganmu banyak dan juga kamu kompetisinya direct banget karena orang nggak ngelihat nama tokomu, orang ngelihat harga barang ya langsung biasanya seperti itu. Tapi bisa survive nggak? Bisa, ya kan? Kita punya teman beberapa ya, itu juga rajanya marketplace kan, kalau jualan bisa sampai 2.000 pieces sekali acara ya, misalnya 22, 33, something kayak gitu kan ya. Itu bisa jualan banyak gitu. Cuman menurut gua in the long run itu nggak bagus. Karena kenapa? Mereka nggak punya brand sendiri, nggak bisa tarik orang sendiri. Kayak ini contoh ada satu yang jelas banget kayak di Amerika ya, di Amazon. What happen is Amazon punya data semua nih brand-brand yang bagus. And then what happen? Amazon bikin brandnya Amazon, dia jual barang yang sama persis dan dia bisa beli barang lebih murah. Jadi UKM tuh malah kena. Mati ya. Dan ini belum happen di Indonesia, belum happen. But my prediction sooner or later, karena ini adalah hal yang natural, ya kan? Kamu yang punya pasar, ini Amazon ya, oke? Gua kemarin baru dengar dari satu audiobook buku ya, dia bikin kurang lebih masif gitu, masif ratusan brand. Jadi lu mungkin bisa beli mesin cuci ya kan A B C D, itu mungkin 3 itu mereknya Amazon. Dan itu udah happen, ya kan? Jadi dia punya datanya, lu nggak bisa apa-apa. Jadi terus pertanyaannya sekarang, apakah lu tetap bisa jual di marketplace? Bisa, tapi jangan expect lu sampai gimana banget gitu. Ngerti kan? Karena lu pasti udah begitu laku banget, yang niru lu jangan kata Amazon atau marketplace gede di Indonesia yang niru, ya kan? Orang yang kiri kanan niru lu tuh banyak banget. Bener. Gitu. Jadi kalau di Digimaru, yang kita selalu saranin itu adalah nomor 1, lu mesti bangun brand. Nggak ada caranya deh. Lu mesti bangun brand. Ya bangun brand memang lebih bagus kalau lu punya website sendiri, punya toko online sendiri, itu sudah pasti. Ya kan? Tapi kan susah Pak, gini-gini. Memang, nggak gampang. Ya kan? Nggak semua orang bisa. Lu di awal, ya pelan-pelan merangkak dulu ya. Pertama kali lu jual marketplace dulu lah, jual barangnya orang lain dulu, jangan pikir produk sendiri dan sebagainya. Tapi sejalan kamu dengan kamu punya progres, ya kan, kamu mesti ngelihat bahwa hal-hal ini untuk bisa secure kamu punya bisnis, that's what you have to do. Jadi, makanya di Digimaru kita selalu nyaranin kamu bangun brand sendiri, ya kan. Selama lu nggak bangun brand sendiri, either itu tokonya, kalau lu jual barang orang lain, lu nggak suka produk, lu bangun brand tokonya. Kalau lu punya produk, ya lu bangun brand lu sendiri gitu. Dan kalau bisa, lu punya list customer sendiri. Iya, penting sih itu. That's the best. Ya, menurut gua kayak gitu. Oke, jadi kita nggak bisa bergantung dengan marketplace A atau B ya. Jadi kita kita punya ya minimal kita punya website lah, walaupun jelek-jelek, tapi untuk ke depan kayaknya prospeknya tetap oke lah ya Pak. Yeah. Jadi jangan stay in the comfort zone. Kebanyakan orang itu stay in the comfort zone, termasuk gue, ya kan. Gue juga pernah ngerasain hal yang sama, ya kan. Jadi sekarang kita lihatlah contoh misalnya Tanah Abang Mangga 2 itu nggak ada matinya, men. Di tahun berapa? 2000 itu nggak ada matinya. Itu satu toko sewa doang, 1 tahun 500 juta sewa loh. Wah. Sewa, Can you imagine? That means berarti dia dalam 1 tahun dia harus cuan lebih dari 500 juta, betul nggak? 500 juta pasti. Iya benar. Iya pasti ya. Zaman dulu bisa kayak di Metro Tanah Abang dan sebagainya ya kan. Tapi sekarang nggak bisa, men. Sekarang itu banyak toko ya kan, apalagi sejak zamannya COVID itu sampai dikasih pakai aja, pokoknya lu bayar service charge aja, nggak usah bayar sewa. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu gue bilangnya. Dunia berubah dengan cepat. Jangan terjebak di comfort zone. Nah, makanya orang baru pada saat itu orang baru capek-capek, gue masih bisnis online nih, gue mesti ngapain. Jangan kayak gitu. Ya kan udah telat. Sebelum lu masih jaya-jayanya sekarang, lu udah mesti mikir, udah mesti ngelihat nih lahan lain nih. Dan satu yang menurut gue yang belum banyak orang lihat, tapi gue prediksi ini harus ada adalah setiap bisnis online harus punya channel
channel konten sendiri. Nah itu. Seperti yang gue ngomong, lu punya TikTok atau lu punya Instagram Reels sekarang bisa, atau lu punya YouTube, oke? Karena kalau lu nggak bikin, orang lain bikin, gitu loh. Kalau lu bikin, lu bisa kontrol narasinya, lu bisa kontrol brandingnya seperti apa, ngerti kan? Lu bisa dapat list dan lain sebagainya. Tapi kalau lu nggak kontrol itu, problem man, gue bilang. In the future nanti ya. Lu cuma sangat bergantung dengan lu cuma bayar endorse doang terus. Kenapa sekarang lu yang punya duit, lu yang punya resource, lu punya itu, kenapa lu nggak jadi brand influencer sendiri? Kenapa enggak? Ya kan? Sayang banget. Apakah itu bisa, Pak? Orang percaya sama brand, kenapa nggak bisa? Lu lihat aja Coca-Cola, ya kan? Lu lihat aja Pepsi, lihat aja Apple, itu brand influencer, mereka jadi top of mind, ya kan? Kalau ada apa-apa, ya yang dilihat itu. Gitu loh. Itu yang harus dipikirin. Jangan cuma mikir, ya gimana caranya cuan, gimana caranya jualan gini. No, you have to build a legacy, you have to build a business. Not only dagang di awal, yes you have to cuan, ya kan. Tapi in the future, lo mesti bangun bisnisnya. Gitu loh. Oke, Oke, mantap Pak. Nah, kita sekarang coba deh ngobrol terkait teknologi nih Pak. Oke, menarik nih teknologi nih. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat nih kan kontennya macam-macam Pak ya. Mulai dari kemarin-kemarin tuh kayak bahas NFT, bahas metaverse. Nah, ini sebenarnya kita harus tetap ngikutin konten-konten yang memang lagi viral atau gimana sih Pak? Atau gimana? Kalau menurut gue ya kan, stick to your niche, kategorimu. Oke. Ya kan? Jadi kategori gue emang how to make money online. Jadi everything ada hubungannya dengan make money online, gue akan cover. Ya kan? Kalau kalian misalnya ngomongin mengenai pajak dan lain sebagainya, bisa nggak cover? Misalnya kemarin ada Squid Game, ya kan? Bisa. Ya lu pepet-pepetin dengan lu punya kategori. Gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya Squid Game, gue ngomongin digital marketing gimana? Oh ya, cara Squid Game mengumpulkan list buat atau cara marketing viral Squid Game. Lu bisa ngomong kayak gitu kan? Ngerti nggak? Jadi lu bisa ambil tren, ini namanya trend jacking. Lu trend hijacking gitu kan, lu hijack dia punya tren, ya kan, dan lu masukin ke dalam lu punya konten. Kalau lu kuliner, nah dari seluruh Squid Game, apa yang lu bisa kerjain? Bikin dalgona tuh, kue dalgona itu, itu kan, kayak gitu-gitu, ya kan, kue dalgona dari Squid Game, orang lagi nyari Squid Game, ketemu channelnya lu, ketemu lu punya konten dan lain sebagainya, ya kan. So that's the whole idea. Tapi tren itu gampang hilang. Sekarang udah gak ada yang ngomong Squid Game. Kita ngomongin si Gozali, ya kan? Tapi Gozali seminggu selesai, selesai. Ganti lagi nanti. Dulu apa, salam dari Binjai, tonjok-tonjok begitu kan? Nah, macam-macam. Nah, kok bisa tahu Pak? Iya, gue bisa tahu karena gue tiap hari ngeliatin YouTube, tiap hari ngeliatin TikTok. Nah, banyak. Ini salah satu juga tips ya. Buat teman-teman yang mau jadi konten kreator, nomor 1, jangan pakai kacamata kuda. Banyak orang pakai kacamata kuda ngerasa dirinya sendiri yang paling tahu semuanya, yang ngerti, semua berpusat sama diri lu. Jangan, Nomor 1 adalah lu mesti buka. Lihat kiri kanan lu, yang satu niche itu kerjain apa, mereka bikin konten apa. Gue selalu belajar dari orang lain dan gue nggak malu, Karena ada aja hal yang dia tahu yang gue nggak tahu gitu kan. Oh dia tahu ini, udah gue bikin lagi kontennya sesuai dengan gayanya gue. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja, ya kan? Meskipun udah 1 juta subscribers, mungkin tetap bisa belajar sampai 100.000 subscribers atau di bawah bahkan, ya kan? Nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Toh, everybody have their own fans, gitu kan? Nggak ada masalahnya. Gitu. Jadi mesti selalu lihat, tiap kali lihat. Oh iya gini, ada tren-tren baru yang lo mungkin nggak bisa tahu dari mana gitu. Tiba-tiba keluar aja kayak gitu. Oh ya udah. Jadi kalau lu mau relevan, lu mesti keep up to date dengan dunia yang lu tekuni gitu. Nah kalau dalam hal ini, kalau gue di YouTube sama TikTok gitu. Itu berarti hukumnya wajib Pak ya? Kalau ketika kita udah nyemplung nih, jadi content creator tuh wajib terus di pusaran itu lah. Bisa dibilang kayak wajib. Gitu ya? Kita wajib. Gak ada sekarang gue tanya gini ya. Lu buka toko di Mangga 2, ya kan? Tiap hari lu ngapain? Ke toko kan, ke Mangga 2 kan? Ke toko, iya benar. Ya kan, lu buka toko di situ kan? Nah itu sama. Ya, sama. Lu buka toko, lu di situ tiap hari cemplung di situ, gitu loh. Jadi sama. Lu mau buka toko di mall, sama.
Ya kan, lu tiap hari nyemplung di situ, lu buka toko, lu lihat kiri kanan, lu jualan apa, lihat saingan lu gini, sama, it's the same thing. Gitu. So itu yang harus dilihat gitu ya. Dilihat. Oke, nice. Kalau Teknobi sendiri nih ada produk atau cuma konten creator sih, Pak? Atau apa? Kalau Teknobi ini kita konten kreator aja semuanya, ya kan? Jadi memang kita bikin konten buat bantuin orang-orang. Tapi gue gabung dengan Digimaru, kemarin itu gue ada bikin training untuk YouTube. Jadi kalau kalian mau ngecek bisa ke teknobi.com/kelas gitu ya, teknobi.com/kelas. Nanti bisa lihat situ. Jadi gue mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali, gue lupa, gue ada bikin kelas. Ini kelas pemula ya, kelas awal ya. Jadi buat Anda yang nggak terlalu paham YouTube, atau mungkin Anda ngerasa udah paham YouTube, ya kan, tapi kok nggak maju-maju, ya kan? Kok nggak maju-maju? Nah itu dia. Jadi itu yang akan gue share itu. Gue nggak ngomong technical, gue nggak bikin cara ngedit pakai ini, nggak perlu, ya kan? Itu nggak perlu. Yang perlu itu adalah, jadi pada saat kita bikin sesuatu, itu adalah apa ya istilahnya? Komitmennya lo, niatnya lo, konsistensinya. Menurut gue itu, karena gue bilang orang yang paling nggak ngerti sekalipun, ya kan, tapi kalau dia passion dengan niche-nya dia dan dia konsisten posting terus, cepat atau lambat dia pasti akan naik gitu loh. Karena gue ngelihat ada banyak banget YouTuber yang seperti itu, gitu. Cuman memang ada tapinya, ya. Nggak bisa sembarangan juga karena ada yang namanya keyword dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pelajarin nanti sebagian itu ya, biar paham gitu. Soalnya ada juga orang yang pernah kontak sama saya, dia bilang saya udah, jadi ini guru matematika, jadi dia 2 tahun dia bikin YouTube, nggak even sampai 2.000 subscribers, dan kemudian dia nanya sama saya, Pak, saya tiap hari posting, Pak. Terus saya lihat videonya, gila banyak banget gitu videonya, lebih banyak dari gue gitu kan. Gue bilang kenapa nggak maju ya gitu ya. Pas gue lihat, ya ampun, ternyata judulnya tuh kayak cosinus tangan apa kayak gitu. Jadi isinya itu nggak ada isinya cuma dia nyelesain tugas-tugas matematika kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi gue bilang ya apa ya, maksudnya banyak orang nggak paham adalah mungkin ada orang suka dengan konten seperti itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada cukup banyak orang yang suka dengan konten-konten seperti itu? Nah, itu. Gitu loh. Kalau nggak banyak, ya kamu terlalu niche kamu kecil sekali. Apalagi kamu nggak pakai keyword, kata kunci yang orang nggak ketemu, ya mungkin orang-orang itu doang yang ngelihat, ya kan? Dan jangan harap kamu banyak di subscribe orang, ya kan? Karena orang nggak banyak orang yang suka dengan konten-konten seperti itu. Yes. Jadi memang kalau konsisten itu penting. Jadi kita tapi harus tahu ilmunya juga ya, Pak. Jadi nggak cuma jalan terus, tapi juga kita harus yang evaluasi, ngelihat gimana caranya biar bisa ngeboost. Itu kan pasti ada cara-caranya, step by stepnya itu pasti ada. Nah, ini kalau misal ya Pak Michael, misal diposisikan mengulang dari nol, dari awal banget, untuk membangun branding satu usaha lah, kayak gitu. Apa yang bakal dilakuin dulu, Pak? Harus mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol sih, yang gue pikir adalah secure supply-nya dulu. Kemudian kedua, gue mau tahu gimana cara marketingnya. Itu dulu yang akan kita pegang dulu sebenarnya. Jadi barang masuk, barang keluar. That's how you think. Including kayak konten ya, it's the same thing, ya kan? Barang masuk, lu bikin konten. Gimana cara marketingnya supaya ini bisa rame gitu kan? Supaya bisa banyak yang nonton atau banyak yang beli kayak gitu. Nah itu perlu di-secure di awal. Jadi kalau bangun brandingnya, menurut gue ya yang dulu misalnya kamu bangun branding asal-asalan. Kamu nggak ada bangun branding, cuma bikin logo kayak gitu-gitu aja ya kan. Sekarang branding itu lebih besar daripada itu. Kalau kamu ikutan Digimaru punya webinar ya kan, kamu akan belajar banyak tuh di situ ya kan, sama partner saya Anthony ya kan. Basically branding itu bukan cuma logo. Banyak orang cuma mikir itu logo, warnanya doang sama, ada slogan, that's it, itu branding. It's part of the branding. Yes. Tapi branding itself, it's
It's more like a person gitu ya. Ada personality-nya, ada apanya. Itu yang perlu dipikirin gitu loh. Ya kan? Misalnya contoh gue ngomong sama lo gini. Misalnya kalau gue ngomong sama lo Singapore Airlines, yang di otak lo apa langsung? Singapore Airlines, ya pesawat Pak. Bukan Ragawati, bukan apa pramugarinya. Ini yang kedua tuh, baru yang kedua tuh. Iya. Yang kedua itu. Tapi yang di otak lo langsung apa? Ya, classy, yes. ya kan, classy, berkelas, ya kan. Kelas. Kemudian wanginya sampai lu bisa kepikiran nggak wanginya kayak apa gitu, iya, beda iya. kan? Kalau bisa kepikiran kan ya. SQ itu beda emang, SQ itu. Jadi lu mikir kayak gitu ya kan. Nah itu yang kita ngomong sebagai brand, ya kan. Begitu lu ngomong satu brand, di otak lu tuh langsung ada gambaran. Oh kayak gini, ini ekspektasi gua di sini. You got it? Oke. Yeah. Kalau lu ngomong misalnya contoh mall, ya kan? Kita ngomong misalnya apa sih? Plaza Grand Indonesia misalnya, ya kan? Grand Indonesia dengan Central Park. Lu bisa berasa nggak bedanya? Central Park belum pernah ke sana sih, Pak. Lu tinggal di mana? Oh, lu tinggal Surabaya ya? Saya Surabaya, Pak. Surabaya. Oh iya, kira Jakarta. Sorry. Misalnya kalau Surabaya, Galaxy Mall sama Pakuwon Mall. Lu bisa ngerasain bedanya? Bisa dong. Bisa ngerasain bedanya? Iya. Ngerasain bedanya kan? Iya. See, that's one part. Oke, contoh lagi misalnya Guess, baju merek Guess, sama baju merek misalnya Uniqlo. Lu bisa ngerasain bedanya? Iya, benar. Lu paham kan? Ya, kalau kita ngomong Uniqlo ya di otak lu apa? Oh orangnya kayak gini nih, gini. Yes, Kok bisa tahu? Ya, bukan cuma karena mereknya, bukan cuma karena itu kita tahu dari Jepang, bukan cuma itu. Karena ada banyak sekali, kalau bahasa kerennya touch point ya kan, yang dimasukkan ke dalam ide ke sebuah brand gitu. Nah itu yang yang perlu dipikirin di awal, ya kan? Jadi kalau gue bikin sesuatu, gue akan mikirin, ini brand gue ini mau dipersepsikan seperti apa ya, oke? Untuk bisa mempersepsikan itu ya lo perlu tahu semuanya sih, menurut gue dari target marketnya, dari lo punya cara lo ngomongnya, penyapaan itu kayak bahkan di YouTube kayak gitu ya, ada penyapaan. Kalau gue di Teknobi kalau ngomong, halo Teknoheads kayak gitu, nah itu ada semuanya, hal-hal kecil, lama-lama kumpul-kumpulin, akhirnya berbentuk jadi satu brand. Kurang lebih seperti itu sih. Nice. Oke. Pak, kalau suruh milih nih Pak, pilih pasar yang Red Ocean atau Blue Ocean? Red Ocean atau Blue Ocean? Kalau gue nggak milih dua-duanya, gue milih pasar yang gue ada passion, yang gue suka. Soalnya yang sering gue lihat gini ya, memang betul ya kan, lebih bagus kalau lu punya passion dan itu Blue Ocean, that's the best. Ya, tapi lu bisa aja punya passion in something, tapi itu udah Red Ocean banget. Benar. What can you do? Ya kan? Just do it, menurut gue. Ya just do it. Karena passion lu di situ. Gitu loh. Atau mungkin resource yang tersedia untuk itu adalah itu. Dan lu nggak bisa milih-milih. Karena kebanyakan orang gue mesti milih nih gini. Ya kalau lu punya duit, lu punya waktu, lu punya resource yang lain yang nggak mepet, nggak ada masalah. Tapi most likely kebanyakan pebisnis, kebanyakan itu tidak bisa milih. Karena kenapa? Pertama, waktunya mepet, dia mesti cari duit langsung. Kedua, resource yang tersedia di depan mata cuma itu. So what you do, just do it dulu, gak usah mikir terlalu panjang. Ya, jadi intinya bukan masalah Red Ocean atau Blue Ocean-nya sih menurut gua. Sustainability dari sebuah bisnis itu tergantung dari resource yang kita punya, ya kan? Yes. Percuma lah lo mau ngomong Blue Ocean kayak gimana, misalnya contoh misalnya gua ngomong NFT bagus gini, lo bisa bikin. Mungkin lu bisa bikin JPEG, tapi lu nggak ngerti gimana marketing dan sebagainya, ya percuma juga, ya kan? Jadi lihat aja yang paling deket dulu. Banyakan orang tuh gitu, ya kan, ngelihatnya jauh-jauh terus gitu kan ya. Apalagi anak-anak muda kan ngelihatnya jauh-jauh terus gitu ya, tapi nggak pernah ngelihat yang paling deket sama kita. Justru resource yang paling deket sama kita itu yang perlu dipakai dulu, ya kan? Orang-orang sukses, kalau kita lihat semua dia punya cerita-cerita biografi, kalau suka lihat ya, itu mereka semua mendayagunakan apa yang mereka ada dulu.
Gitu loh. Penting itu. Iya benar. Ya kan, itu dulu yang dikerjain, ya kan. Jangan lihat apa gajah di ujung lautan gitu ya kan. Gajah apa sih patahnya tuh? semut di ujung lautan kelihatan, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan gitu kan. Iya, itu loh. Iya benar. Kadang-kadang orang mikir terlalu jauh gitu kan ya. Gue mesti ngerjain ini, ngerjain itu. Mimpinya gede. It's great to have a great dream, ya kan. But you have to be realistic. Ya, be realistic aja gitu loh, ya kan. Apa sih yang lo bisa kerjain itu dulu. Karena apa yang lo bisa kerjain belum tentu orang bisa kerjain, ya kan. Benar. Nah, hopefully itu ada di Blue Ocean, hopefully, ya kan. And you really good at it, and you have a passion about it. Just do it, gitu kan. Cuma kalau misalnya kebetulan yang lo kerjain itu adalah udah di Red Ocean, tapi lo punya passion di situ, dan lo mau nggak mau, resource lo mau nggak mau mesti kerja di situ, lo kepepet. Keep doing it, kerjain aja dulu, ya kan? Just do it, Iya, just do it aja, kerjain aja. Karena lu selalu nunggu-nunggu, rasanya nggak pernah jadi itu. Nggak jadi itu yang malah jadi bahaya lah, nggak jalan-jalan malah. Iya. Itu menurut gue yang penting. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Nah ini kira-kira apa sih pesan-pesan untuk sekarang untuk UMKM yang lagi berjuang Pak? Karena ini kan baru pandemi dan kayaknya masih mau digempur lagi nih sama Omicron. Kira-kira pesan-pesannya untuk para pelaku UMKM biar untuk apakah digital marketing ini bisa membantu mereka untuk survive atau gimana nih? Silakan. Nah, kalau misalnya untuk UMKM, terutama yang baru mulai ya kan, fokus ke ini sih menurut gue sih. Fokus lu bikin TikTok. TikTok, oke. TikTok. Kenapa? Karena lu dari TikTok itu gampang viral, cepet. Gue banyak sekali ngelihat UKM atau apa bisnis yang udah ya setengah mati atau gimana gitu ya, akhirnya bisa ketolong gara-gara TikTok. Actually nanti bulan depan kita akan ada webinar mengenai TikTok bareng dengan 2 alumni gue, Sonia sama Kristi Basil. Ini TikToknya tuh udah 1,8 juta sama 1,5 juta. Jadi mereka benar-benar mulai dari nol. Hanya dalam waktu beberapa lama aja, beberapa bulan tuh udah 400.000, 500.000 followers gitu ya. Luar biasa banget menurut gua. TikTok itu virality-nya gampang, lebih cepat. Cuman memang mesti dipelajari, ya kan. Dan kemudian dari TikTok juga lo bisa posting di Instagram Reels, bisa posting di Snack, bisa posting di YouTube Shorts. Jadi enak, gitu ya menurut gue. Karena orang lebih gampang lihat video. Cuma memang lo perlu pelajarin gimana caranya, gitu ya. Jadi zamannya nih sekarang zamannya short video nih, ya kan. Ini semua everybody make it. Even Shopee bikin. Shopee, can you imagine Shopee? Shopee bikin ya sekarang Pak. Aduh, Shopee bikin. Ya, Shopee bikin. Ya kan. It's just crazy gitu ya. Jadi ya menurut gua itu sih kalau perlu dikerjain ya. Jadi gua nggak kasih info banyak macam-macam tuh. Sin Kuala tuh siapa tuh? Halo. Halo. Siapa? Jadi fokusnya ke satu itu dulu aja. Kalau lu bisa kerjain 1 biji itu aja, dan lu konsisten, lu kerjain, gue berani jamin mungkin akhir tahun 2022 ini lu udah beda deh, ya kan? Udah beda. Udah beda ya. Oke. Mantap Pak untuk semua insight-insightnya. Oke, Pak Michael, mungkin itu aja untuk malam ini. Thank you banget udah mau join di The Ngobis, udah sharing-sharing ilmu. Sangat-sangat bermanfaat dan saya juga sangat terkesan karena bisa mengundang Pak Michael di acara malam ini. Oke Pak, thank you. Sama-sama. Thank you. Malam. Ya. Thank you.